Selama berabad-abad, manusia dan penyihir hidup berdampingan dengan damai. Namun pemimpin penyihir Mordred memutuskan dia menginginkan lebih dan mengirim pasukannya untuk menyerang kerajaan Camelot. Ratusan penyihir bersama-sama dengan monster perang raksasa meluncurkan serangan yang sangat agresif, dan tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, pertahanan Camelot tidak cukup kuat. Pangeran Vortigern, yang tampaknya merasa pusing karena dekat dengan sihir, memberitahu saudaranya Raja Uther bahwa mereka harus menyerah, tetapi Uther menolak. Dengan pedang legendaris Excalibur di tangannya, dia bertemu langsung dengan Mordred, dan kekuatan pedang itu cukup bagi Uther untuk mengalahkan musuhnya. Nanti, Uther dan Duanya mengadakan rapat tentang apa yang harus mereka lakukan dengan para penyihir. Ser Bedivere dan Ser William mengingatkan Uther bahwa para penyihir bukanlah orang jahat, Mordred hanyalah pemimpin yang buruk dan sekarang dia pergi. Lagi pula, penyihir Merlin yang memberikan pedang kepada Uther, dan Vortigern sendiri belajar dengan para penyihir beberapa tahun yang lalu. Uther mengerti maksud mereka dan setuju untuk menghentikan semua jenis agresi terhadap para penyihir, yang tidak disetujui oleh Vortigern. Di tengah malam, Vortigern menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap dan membawa istrinya ke ruang bawah tanah rahasia di kastil untuk mengorbankannya ke tas parit dengan imbalan kekuasaan. Saat tentara Vortigern mulai mengambil alih kastil, Uther bergegas, membangunkan istri dan putranya Arthur untuk melarikan diri melalui dermaga. Namun seorang ksatria iblis menemukan mereka dan membunuh pasangan itu sementara bayinya melarikan diri dengan perahu yang dibawa sungai sampai ke Londinium. Kapal itu ditemukan oleh Lucy dan sesama gadis panggilan, jadi Arthur kecil tumbuh di sebuah rumah mesum mengira dia anak haram salah satu wanita pekerja sementara Vortigern mengambil alih tahta. Arthur diintimidasi oleh anak-anak lain di lingkungan itu, jadi dia meminta Master Kung Fu George untuk mengajarinya cara bertarung. Arthur mulai mengembangkan kecerdasan jalanannya dan membela gadis-gadis panggilan dari pelanggan yang agresif sambil terlibat dengan TKP lokal dan menyimpan uang yang dia hasilkan di tempat rahasia di dinding. Pada saat dia dewasa, Arthur adalah bos kejahatan di lingkungan itu, namun dia masih menderita mimpi buruk yang menunjukkan kepadanya ksatria iblis dan wanita sekarat di dermaga. Sementara itu, Vortigern menguasai kerajaan dengan kejam dan mengerahkan sebagian besar sumber dayanya untuk membangun menara raksasa. Suatu pagi, dia menemukan semua air di sekitar kastil telah surut dan ini mengungkapkan lokasi Excalibur yang tertancap di batu. Para prajurit memperebutkannya, tapi sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Khawatir tentang implikasinya, Vortigern mengunjungi tas parit lagi untuk mengingatkan mereka bahwa dia mengorbankan orang yang dicintai untuk mendapatkan kekuasaan dan tidak boleh ada hambatan. Para penyihir menjelaskan bahwa keseimbangan tidak bisa dihindari, jika satu sisi kekuatan tumbuh, sisi yang lain juga harus tumbuh. Jika dia ingin menghentikan pedangnya, dia harus menemukan Arthur dan menghabisinya. Kembali ke Arthur, dia mengejutkan Lucy dengan sejumlah uang yang dia ambil dari pria terakhir yang memukulnya. Lucy terkesan karena pria itu pernah menjadi Viking, dan orang-orangnya bisa sangat berbahaya. Pada saat itu, Jack dan sekelompok pengawal kerajaan muncul di rumah mesum mencari pemberontak yang menyerang tongkang raja. Arthur bukan penggemar raja, tetapi dia tidak ingin membahayakan wanita tercintanya. Jadi ketika dia menemukan William bersembunyi di rumah mesum, dia menyerahkannya kepada penjaga. Kemudian Jack meminta pertemuan pribadi dengan Arthur dan teman masa kecilnya Tristan dan Backleg ingin tahu apa yang terjadi. Arthur menjelaskan dia mengambil uang dari Viking karena mereka mengacaukan Lucy dan George, dan dia berpura-pura timnya tidak benar-benar menggunakan kekerasan. Jack juga bertanya tentang grafiti yang telah dilukis anak-anak tetangga di seluruh kota mengumumkan kembalinya raja yang lahir. Tetapi Backleg berjanji dia sudah memberitahu putranya Blue bahwa dia harus berhenti. Jelas Jack tidak percaya sepatah kata pun dan meminta Arthur untuk lebih berhati-hati karena para Viking berada di bawah perlindungan raja. Beberapa hari kemudian, Vortigern memeriksa penjaganya Mercia tentang pedang itu, tetapi sayangnya tidak ada seorang pun di pasukan kerajaan yang dapat mengambilnya kembali. Mercia khawatir karena setiap hari para pemberontak semakin kuat dan orang-orang semakin tidak menyukai Vortigern. Vortigern bertanya kepada Maggie, seorang nyonya istana raja, tentang pendapat rakyatnya, tidak mengetahui bahwa Maggie diam-diam bekerja dengan perlawanan dan kebohongan ketika dia mengatakan kepadanya bahwa orang-orang mencintai raja mereka. Puas dengan jawaban ini, Vortigern memerintahkan Mercia untuk berkonsentrasi menyelesaikan menara. Di tengah malam, Arthur dibangunkan oleh teman-temannya, yang memperingatkannya bahwa penjaga kerajaan akan datang untuknya. Arthur mencoba melarikan diri, tetapi para penjaga menangkapnya di jalanan dan membawanya kembali ke Camelot. Di pelabuhan, ada antrean besar untuk ujian, jadi Arthur menyela agar tidak menunggu lebih lama. Segera setelah Arthur meraih pedang dengan kedua tangan, seluruh kerajaan mulai bergetar dan rune pada pedang bersinar. Yang mengejutkan semua orang, Arthur mengambil pedang dari batu, tetapi kekuatan itu menguasainya sedemikian rupa sehingga dia pingsan. Belakangan, Arthur terbangun di sel bersama Vortigern. Raja menjelaskan bahwa pedang membuktikan bahwa Arthur adalah putra Uther, tetapi Arthur menyangkalnya, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang gadis panggilan bajingan yang tidak menginginkan apapun.
Namun Vortigern telah mengirim anak buahnya untuk menyelidiki rumah mesum itu dan menemukan uang Arthur yang tersembunyi, yang berarti dia memang memiliki ambisi. Dan dia adalah ancaman bagi tahta Vortigern. Sementara itu di tempat persembunyian para pemberontak, Rubio membawa seorang penyihir untuk melihat Bedivere. Penyihir ini telah dikirim oleh Merlin untuk menjadi pemandu Arthur, tetapi dia membutuhkan bantuan Bedivere untuk sampai ke kastil. Beberapa saat kemudian, semua orang di Camelot berkumpul di sekitar kastil untuk melihat raja yang lahir. Vortigern ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan rasa hormat mereka melalui rasa takut, dan Arthur harus ikut serta. Jika dia tidak menyerahkan kekuatannya kepada Vortigern, maka pengawalnya akan membunuh Lucy. Saat mereka tampil di depan publik, Arthur diberi kesempatan untuk mengambil Excalibur dan membela diri. Tetapi Arthur menolaknya untuk melindungi gadis-gadis pekerjanya. Arthur disebut pengganggu bagian dan dia akan mati demi kerajaan. Saat para penjaga hendak membunuh Arthur, Mage mengirimkan seekor elang untuk menghentikan para penjaga dan membuat semua kuda dan anjing menjadi gila. Kerumunan mulai melarikan diri dan para penjaga berkonsentrasi untuk melindungi raja, memberi Bedivere dan para pemberontak kesempatan untuk menyelamatkan Arthur dan mengambil Excalibur. Saat para gadis pekerja mengambil kesempatan untuk melarikan diri, Arthur melarikan diri bersama para pemberontak dan penyihir sambil melawan para penjaga di tengah kekacauan. Dua pemberontak terbunuh dalam prosesnya. Tetapi ini memungkinkan kelompok tersebut melarikan diri dengan selamat dengan melompat ke sungai. Akhirnya mereka mencapai tempat persembunyian para pemberontak, di mana Arthur terkejut. William lolos dari penangkapan dan ada di sini juga. Bedivere dan William menjelaskan bahwa lingkungan Arthur telah dibakar dan dia tidak bisa kembali, mereka juga ingin melihat apa yang bisa dia lakukan dengan pedang itu. Arthur berpura-pura tidak ingin bertarung sebelum ia mulai dengan mudah menghajar beberapa pemberontak. Saat giliran William tiba, Arthur meraih Excalibur dengan kedua tangannya dan pikirannya dipenuhi dengan penglihatan, membuatnya pingsan lagi. Beberapa jam kemudian, Arthur dibangunkan oleh mimpi buruk yang biasa terjadi karena penyihir melakukan ritual untuk memahami pedang. Kali ini mimpi buruk menunjukkan dirinya yang lebih muda menyerahkan pedang kepada Uther, yang menjelaskan bekas luka yang selalu ada di tangannya. Penyihir mengatakan kepadanya bahwa dia menolak pedang dan Arthur menyangkalnya, mengatakan dia bukan raja legendaris yang mereka inginkan. Namun dia menerima untuk memberikan kesempatan ini ketika Mage menunjukkan dia bisa menyingkirkan mimpi buruk. Setelah itu, sang penyihir meminta Bedivere untuk membawa Arthur ke negeri gelap. Arthur dijatuhkan di sebuah pulau, di mana penyihir memberitahunya bahwa dia harus mencapai menara dan menyentuh batu altar dengan pedang. Arthur tidak terlalu khawatir karena menurutnya itu akan seperti berkemah, tetapi setelah dia ditinggal sendirian dia mengetahui bahwa pulau itu penuh dengan makhluk menakutkan. Hal ini memaksanya untuk menggunakan pedang lebih untuk mempertahankan diri, membunuh monster manapun yang menghalangi jalannya. Setelah beberapa hari bertahan hidup, Arthur mencapai puncak menara tua dan meletakkan pedang di atas batu altar, yang langsung bersinar dan menakuti semua binatang buas. Keajaiban mengambil alih pikiran Arthur dan menunjukkan kepadanya ingatan penuh pada malam kematian keluarganya. Ksatria iblis membunuh ratu, jadi Uther mengejar ksatria dengan Excalibur. Selama pertarungan, Uther menjatuhkan pedangnya dan Arthur kecil menyerahkannya kembali sebelum ayahnya menyuruhnya lari. Arthur kecil melompat ke atas perahu dan membiarkan sungai membimbingnya saat ia memejamkan mata agar tidak menyaksikan kematian ayahnya. Excalibur jatuh di bagian belakang tubuh Uther, mengubahnya menjadi batu yang menjatuhkan pedang ke dalam air. Ksatria iblis melepas kerudung magisnya dan mengungkapkan identitasnya sebagai Vortigern, yang merencanakan semua ini dengan sengaja. Setelah penglihatan itu, Arthur pingsan dan dia harus diselamatkan oleh Bedivere dan para penyihir. Arthur menyadari bahwa menara pulau itu sama dengan yang dibangun Vortigern di Camelot, dan penyihir itu menjelaskan bahwa Vortigern akan menjadi sekuat Mordred ketika dia menyelesaikannya, itulah sebabnya pedang itu muncul sekarang. Bedivere menunjukkan bahwa Vortigern yang memulai perang melawan para penyihir sejak awal, dia membuat kesepakatan bahwa dia akan berbagi kekuasaan dengan Mordred jika dia membunuh Uther. Mordred menerimanya, membunuh Raja Penyihir, dan membawa staf kerajaan ke menara untuk membuka kekuatan gelap. Namun Merlin kemudian mencuri tongkat itu dan membuat Excalibur dengan itu, menggunakannya untuk menghancurkan menara. Kemudian dia memberikan Excalibur kepada Lady of the Lake, yang mengikatnya ke garis keturunan Uther. Ketika mereka kembali ke tempat persembunyian, teman-teman Arthur sedang menunggunya, dan mereka memastikan bahwa lingkungan mereka telah dibakar oleh Jack dan Mercia sambil mencarinya. Mereka berhasil menyelamatkan gadis-gadis yang bekerja dan beberapa teman, tetapi kebanyakan orang melarikan diri. Hal ini membuat Arthur marah dan memutuskan untuk membunuh Vortigern sebagai balas dendam. Setelah itu, Arthur memperkenalkan teman-temannya kepada para pemberontak dan mereka mulai membuat rencana. William ingin bertemu dengan para baron dari keluarga paling penting di kerajaan untuk meminta dukungan mereka. Tetapi Arthur menolak. Dia menunjukkan bahwa tuan-tuan mewah itu tidak akan pernah menerimanya sebagai pemimpin karena menjadi orang miskin tanpa pendidikan, dan penting bagi para pemberontak untuk menjadi penanggung jawab. Alih-alih,
Arthur mengusulkan untuk memancing Vortigern keluar dari kastil dan membuatnya datang ke Londinium dengan menyakiti apa yang paling dia pedulikan, menara. Mereka mulai dengan menenggelamkan tongkang yang membawa pasokan batu dan memblokir sungai. Kemudian mereka menggunakan informasi William tentang rute transportasi raja untuk menyelamatkan semua anak yang dijadikan budak. Salah satu wanita pekerja mengenal pria yang memasok brandy ke istana favorit Vortigern. Jadi mereka menggunakannya untuk meledakkan tempat itu. Semua ini memaksa Vortigern untuk membuat kesepakatan dengan Viking, bahkan jika itu berarti menerima persyaratan yang curang. Sebelum berangkat, para Viking menunjukkan kekhawatiran atas Vortigern kehilangan kekuasaannya karena mereka juga mendengar desas-desus tentang raja yang lahir. Putus asa untuk mendapatkan kembali kendali, Vortigern meminta pertemuan dengan semua baron di Londinium, lalu dia pergi ke kekuasaan untuk mulai meningkatkan kekuatannya. Beberapa saat kemudian, Magie tiba di tempat persembunyian dan memberitahu semua orang tentang pertemuan mendatang Vortigern, menginspirasi para pemberontak untuk membuat rencana untuk membunuh Vortigern ketika dia mengunjungi Londinium. Mereka membutuhkan bangunan yang aman untuk menembak. Jadi William membuktikan bahwa dia dapat membunuh siapapun dengan busurnya dari jarak 175 yard. Saat harinya tiba, Arthur melihat raja tiba dengan kereta dan dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa ini terlalu mudah. Ternyata ini semua jebakan dan Vortigern bersembunyi bersama Magie di perahu karena dia tahu Magie sedang memata-matai dia dan menggunakannya untuk mengatur ini. Arthur dapat mengatakan bahwa raja di jalan adalah seorang aktor, tetapi William tetap memutuskan untuk menembak untuk membunuh Mercia. Para penjaga segera membunyikan alarm dan mulai mencari para pemberontak di kota. Kelompok Arthur mencoba bersembunyi di tengah kerumunan, tetapi para penjaga menemukan mereka dan pertempuran sengit dimulai. Di mana Blackleg terluka. Dia mengatakan kepada mereka untuk terus maju tanpa dia, dan kelompok itu terus berjuang di jalanan, menyebabkan Rubio terluka juga. Rubio juga tetap tinggal untuk mengalihkan perhatian para penjaga sementara kelompok itu menyelinap ke sekolah George karena dia memiliki terowongan rahasia yang dapat mereka gunakan untuk melarikan diri. Namun semua orang di sini menolak untuk menjadi pengecut dan mereka tetap berjuang. Para penjaga menerobos masuk dan pertempuran besar dimulai saat penyihir mencoba membantu dengan memerintahkan burung-burungnya. Rencananya tidak berhasil dan dia ditangkap, yang membuat Arthur sangat marah sehingga dia merebut Excalibur dengan kedua tangannya dan mengalahkan seluruh pasukan dalam hitungan detik. Demonstrasi kekuatan ini dilihat oleh tetangga melalui jendela mereka. Setelah itu, para pemberontak bersembunyi di rumah persembunyian dan memutuskan untuk menunggu sampai gelap untuk Blackleg dan Blue. Di jalanan, orang-orang mulai rusuh karena cerita tentang kekuatan Arthur tersebar, namun Arthur tetap tidak mau memimpin. Beberapa jam kemudian, Blue membawa Blackleg ke rumah persembunyian, tetapi Blackleg tahu dia sekarat dan menyuruh Arthur pergi tanpa dia. Arthur menyeret Blue pergi tepat sebelum Vortigern tiba dengan pengawalnya, yang menemukan rumah persembunyian saat mereka mengikuti anak itu berkeliling. Blackleg pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi interogasi itu diinterupsi oleh Blue, yang kembali karena dia menolak meninggalkan ayahnya. Merasakan bahaya, Blue berpura-pura dia hanya pembersih dan dia tidak tahu Blackleg. Vortigern tidak mempercayainya dan memotong telinga Blackleg sebagai ujian. Menyebabkan Blue mulai berteriak. Arthur kembali dan mengambil penjaga sebagai ancaman, jadi Vortigern merespons dengan membunuh Blackleg. Gangguan ini memungkinkan Arthur untuk menangkap Blue dan lari ke perahu, sekarang para pemberontak akhirnya bisa melarikan diri dengan aman. Setelah itu Vortigern memerintahkan pengawalnya untuk menangkap atau membunuh siapapun yang mencoba memberontak di jalanan. Ketika mereka kembali ke tempat persembunyian, Arthur berpikir tentang semua nyawa yang hilang hanya untuknya, jadi dia memutuskan untuk membuang pedangnya ke danau dan melarikan diri. Pedang itu ditemukan oleh Lady of the Lake dan ketika Arthur jatuh ke lumpur, Lady menangkapnya untuk membawanya ke sarangnya dan menunjukkan kepadanya apa yang akan dilakukan Vortigern jika dia tidak dihentikan. Arthur menyaksikan visi Camelot benar-benar hancur di bawah kekejaman Vortigern dan akhirnya menerima pedang itu. Sebelum melepaskan, Lady mengingatkannya bahwa Vortigern harus diperangi di menara dan Arthur harus mempercayai penyihir. Saat para pemberontak menemukan Arthur, dia mengaum dengan kekuatan pedang yang bersinar. Sementara Vortigern menangkap Rubio dan menyakitinya sampai dia memberikan informasi. Beberapa saat kemudian, Arthur mengetahui bahwa kerusuhan menyebar ke seluruh negeri atas namanya. Arthur mengumumkan bahwa dia siap untuk menerobos masuk dan mengambil alih kastil, sehingga para pemberontak kembali ke tempat persembunyian untuk bersiap-siap. Sedihnya mereka menemukan pembantaian menunggu mereka dan penjaga kerajaan dengan pesan dari Vortigern, Arthur harus pergi ke kastil sebelum gelap, atau mereka akan membunuh Blue dan penyihir. Yang pergi ke kastil adalah Bedivere karena dia ingin memeriksa apakah benar para sandera masih hidup. Vortigern setuju untuk menukar Excalibur dengan penyihir dan menunggu Arthur sampai pagi. Setelah penyihir bersatu kembali dengan para pemberontak, dia memutuskan sudah waktunya untuk membangkitkan apa yang ada di dalam diri Arthur. Dia memanggil seekor ular yang menggigit leher Arthur dan racunnya membuatnya bisa melihat semua makhluk ajaib yang bersembunyi di alam. Mage juga menjanjikan racun ini akan melindunginya nanti. Beberapa jam kemudian,
Arthur tiba di kastil sementara penyihir membuat elangnya menjatuhkan ular ke dalamnya. Arthur dibawa menemui raja, tetapi ketika Vortigern akan membunuh keponakannya, dia melihat ular di atas pilar. Vortigern membunuh ular itu dan tanpa sengaja membuat pedang tersangkut di batu, jadi sekarang dia tidak bisa mencabutnya. Pada saat itu, penyihir mengirim seekor ular raksasa ke dalam kastil, dan monster itu membunuh semua penjaga sementara Arthur mengambil Excalibur. Di jalan-jalan, para pemberontak menyelamatkan semua tahanan untuk menginspirasi mereka memulai kembali kerusuhan. Vortigern menginginkan lebih banyak kekuatan, dan para penyihir mengingatkannya bahwa ada harga untuk itu. Melihat tidak ada pilihan lain, Vortigern mencari putrinya dan membunuhnya saat dia menangis kesakitan. Kemudian dia membawa tubuh itu ke tas wanita dan menjadi ksatria iblis lagi. Di luar, Arthur melawan penjaga manapun yang menghalangi jalannya dan dengan mudah mengalahkan mereka berkat kekuatan pedangnya. Para penjaga sangat ketakutan sehingga mereka menjatuhkan senjata mereka untuk membiarkannya lewat. Saat para pemberontak tiba untuk mengambil alih kastil, Arthur memasuki menara, dan Excalibur bereaksi terhadap sihir di sana. Arthur dipindahkan ke puncak menara tempat Vortigern menunggu, dan pertempuran sengit dimulai. Berkat pengorbanannya, Vortigern menjadi sangat kuat dan mengalahkan Arthur dalam hitungan menit. Saat Vortigern mengumumkan bahwa pedang itu miliknya sekarang, racunnya masuk dan membuat Arthur memiliki satu penglihatan terakhir. Kali ini Arthur tidak memejamkan mata saat Uther mati dan mengambil pedang sebelum menancap di tubuh ayahnya. Uther memberitahu Arthur bahwa pedang itu adalah miliknya sekarang dan Arthur bangun, menemukan Excalibur bersinar dengan kekuatan. Arthur segera mengambilnya dan melawan Vortigern lagi dengan kontrol kekuatan pedang yang jauh lebih baik. Vortigern dipukul berulang kali dan Arthur akhirnya berhasil membunuhnya saat dia menunjukkan bahwa dia menjadi dirinya sendiri berkat Vortigern yang mengirimnya ke jalan sejak awal. Ironisnya, Arthur bahkan mencium tangan Vortigern. Kemudian dia mengaktifkan sihir Excalibur untuk membuat seluruh menara runtuh. Keesokan harinya, kerajaan mengucapkan selamat tinggal pada semua nyawa yang hilang selama perang. Setelah itu, Arthur menunjukkan kepada timnya meja bundar yang dipilihnya untuk pertemuan mereka dan meminta Bedivere untuk menjadi ksatria teman-temannya. Terakhir, William sendiri menjadi ksatria Arthur, menjadikannya raja resmi. Beberapa waktu kemudian, para Viking muncul untuk meminta bagian mereka dari kesepakatan, mengancam akan berperang jika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Arthur tidak terintimidasi dan mengingatkan mereka akan kekuatannya, menyebabkan para Viking berlutut dan menerimanya sebagai Raja Inggris yang baru dan sekutu. Di penghujung hari, Bedivere memahkotai Arthur di depan banyak orang, dan Arthur mengangkat pedangnya saat dia bersumpah untuk melindungi rakyatnya.